Bab 61, Pergeseran Langit dan Bumi. Dengan semua yang ada, rombongan Zuo Fan memasuki masa diam bersama sesepuh lembah neraka, menunggu letusan pasir berlian. Untuk sementara, semuanya tenang dan damai. Xie Tianyang merasa bosan berjaga-jaga setiap hari dan berpikir untuk melatih seni bela dirinya, tetapi kekhawatirannya tentang meletusnya pasir intan dan Zuo Fan yang memonopolinya memenangkan perasaan itu pada akhirnya. Karena dia tahu tingkah laku Zuo Fan tetapi bukan niatnya, dan karena dia juga tidak mengerti Zuo Fan, dia tidak percaya. Sementara Sue Ningsiang sepertinya telah melupakan pasir berlian dan bermain dengan burrowing mouse setiap hari. Xie Tianyang mencoba memanggil makhluk itu, tetapi lelaki kecil itu memberinya tatapan mata, yang hanya membuatnya malu. Itu adalah hewan rohnya namun lebih dekat dengan Sue Ningsiang. Jadi dia mengalihkan target ke Zuo Fan, mengawasinya dengan tatapan bingung. Zuo Fan adalah sebuah teka-teki, baik itu latar belakang atau asal-usulnya. Dia sama sekali tidak akan mempercayai kata-kata Zuo Fan yang berasal dari klan kecil. Di antara kelompok mereka, Zuo Fan adalah yang paling tenang. Selama 10 hari terakhir yang dia lakukan hanyalah bermeditasi. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pasir intan, padahal itu juga yang paling mengkhawatirkannya. Zuo Fan, dalam benak Xie Tianyang, menjadi lebih dihargai, dengan betapa langka karakter seperti itu ada di Kekaisaran Tianmu. Setidaknya dia tidak memiliki pemikiran untuk berkultivasi sambil menunggu pasir berlian seperti Zuo Fan. Berkultivasi dengan kecemasan dan kegelisahannya hanya akan menyebabkan penyimpangan. Sementara Zuo Fan, Xie Tianyang mengamati Zuo Fan, merasa iri. Suara tiba-tiba membangunkan Zuo Fan, akhirnya, lapisan ke-6 dari kondensasi Qi. Pipi Xie Tianyang bergetar dan menunjukkan ekspresi pasrah. Untuk menerobos pada saat yang genting, dia tidak akan pernah mencapai keadaan pikiran Zuo Fan selama bertahun-tahun yang akan datang. Beginilah ketiganya menghabiskan bulan berikutnya. Xie Tianyang bosan dengan pikirannya, Sue Ningsiang dan makhluk itu bermain seperti orang gila, tersenyum setiap saat, sementara Zuo Fan duduk di sana dalam meditasi. Memutar matanya, Xie Tianyang didorong ke titik kegilaan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan mendorong burrowing mouse sekeras itu. Makhluk itu benar-benar putus dengannya sehingga itu bahkan tidak bisa menghilangkan kebosanannya. Tidak tahan lagi, Xie Tianyang meratap. Kemudian ledakan tiba-tiba bergema melintasi pegunungan dan tanah mulai bergetar. Sudah waktunya. Zuo Fan melompat berdiri. Sue Ningsiang, yang sedang bermain dengan makhluk itu, sedikit terkejut dan menoleh ke Zuo Fan dan Xie Tianyang. Tapi keduanya tidak terlihat takut, hanya bersemangat. Penatua ketujuh lembah neraka yang ditempatkan di Golden Spring Pool terbang lebih tinggi. Hahaha, saya telah menunggu 2 bulan untuk ini. Teman-teman, tebarkan jala untuk mengumpulkan pasir intan. Tetua ketujuh meraung dan penjaga Bon Tempering membungkuk, dimengerti. Mereka kemudian mulai melempar jaring emas ke kolam mata air emas sampai semuanya bersinar keemasan. Pada saat yang sama, di sungai, Zuo Fan bertanya, apakah kamu sudah menyiapkan jaring? Hahaha, kenapa aku datang untuk Diamond Sand jika tidak? Xie Tianyang tertawa dan melemparkan jalannya. Pasir intan meletus bersama lahar dan dibutuhkan jaring khusus untuk menyaringnya. Zuo Fan juga melemparkan jaring emasnya sendiri ke sungai. Xie Tianyang memperhatikannya dengan ragu, kakak Zuo, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Perhatikan baik-baik. Zuo Fan tersenyum dengan percaya diri dan tangannya melakukan tanda-tanda, langit dan bumi terbalik, gunung dan sungai berganti, yin dan yang bergeser, pertukaran susunan kembar. Batu roh yang diletakkan di bawah tanah bersinar semakin terang dan setiap berkas cahaya menembus cakrawala. Di sekeliling kolam mata air emas, 3221 pilar cahaya menjulang ke langit. Penatua ketujuh merasa tidak nyaman, tetapi karena letusan Diamond Sand sudah dekat, dia tidak punya waktu untuk memikirkan trik ruang tamu dan mengarahkan pandangannya ke mulut mata air panas. Tiba-tiba, kolom air muncul dari mata air, hanya saja panasnya jauh lebih rendah. Orang-orang tercengang melihat ini. Nalar menyatakan bahwa seiring dengan letusan pasir intan, lahar juga harus mengalir keluar.
Air mata air panas akan sangat panas sehingga bahkan seorang ahli tempering tulang pun tidak dapat mendekatinya. Tapi kenapa hanya ada air biasa? Penatua ketujuh berkedip linglung, lalu bertepuk tangan, sialan, seseorang mempermainkan kita. Dia bergegas lebih tinggi di udara dan melihat ribuan pilar cahaya di kejauhan. Di sana, Penatua ketujuh marah saat dia menuduh, kamu mati jika kamu pikir kamu bisa mempermainkanku. Sementara itu, aliran sebelum pesta Zuofan menghilang, digantikan oleh lubang gelap yang segera memuntahkan lava bersama dengan partikel halus dan berkilau. Pasir berlian. Xie Tianyang sangat gembira saat dia menoleh ke Zuofan dengan kaget, kakak Zuo, kamu hebat. Bagaimana pasir intan meletus di sini? Sambil menyeringai, Zuofan dengan datar berkata, arai ini disebut pergeseran langit dan bumi. Ini hanyalah susunan kelas 1, tetapi dapat membalikkan yin dan yang, menggeser gunung dan sungai. Saya hanya mengalihkan aliran Diamond Sand ke sini. Zuofan mengatakannya dengan datar, tetapi Xie Tianyang sangat terkejut. Sejauh yang dia tahu, hanya arai kelas 6 ke atas yang bisa melakukan itu, dan semuanya hilang. Tapi Zuofan tidak hanya melakukannya tetapi juga menggunakan arai kelas 1 dalam prosesnya. Dia mulai mengingat Zuofan menyebutkan perjanjian aliansi Violet Dragon Pavilion. Mungkin tidak terlalu jauh bagi Violet Dragon Pavilion untuk membuat kesepakatan seperti itu jika mereka mengetahui bakat luar biasa saudara Zuo. Xie Tianyang memperhatikan Zuofan dari dekat dengan senyuman rahasia. Dia tidak berpikir dia akan bertemu pria seperti itu ketika dia memutuskan untuk mendapatkan Diamond Sand. Mungkin tidak ada orang kedua di kekaisaran yang dapat mengatur susunan ini. Xie Tianyang kemudian berbicara, Brother Zuo, apakah Anda ingin datang ke Sword Marquise Abode sebagai yang mulia? Sue Ningxiang terikat lidah. Zuofan masih sangat muda namun dia bisa menjadi yang mulia di salah satu dari 7 rumah. Zuofan memutar matanya dan hampir membuat Sue Ningxiang tersandung dengan kata-kata selanjutnya, simpan. Paviliun naga terselubung sudah mencobanya dan saya menolak semuanya. Itu sebabnya mereka berubah menjadi perjanjian aliansi. Kakak Zuo, kamu pamer di sini. Sue Ningxiang jelas meragukan kata-katanya. Tapi Xie Tianyang mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mengirim seseorang dengan perjanjian aliansi ketika saya kembali. Kemana saya harus mengirimkannya? Klan Luo Kota Wingeze. Saya akan kembali setelah urusan saya selesai. Xie Tianyang ragu-ragu, kalau begitu aku akan menunggumu kembali. Saya ingin menandatanganinya dengan Anda. Dengan keahlianmu, ketika kamu meninggalkan klan Luo di masa depan, kita tidak akan kalah. Zuofan menggelengkan kepalanya, mengapa ketujuh rumah itu sama? Sue Ningxiang tersentak saat wajahnya berkedut. Sword Marquise Abode sangat sulit diatur, mengapa mereka ingin menandatangani perjanjian dengan orang luar? Dan itu bukan dengan klan, tapi dengan satu orang. Tapi apa yang luput dari pikirannya adalah justru karena Xie Tianyang berasal dari 7 rumah sehingga dia sangat menghargai Zuofan. Klan rata-rata tidak akan pernah melihat nilai Zuofan. Pada saat ini, gua yang gelap mengeluarkan letusan lava terakhir. Melihat ini, Zuofan mendesak, ambil jala. Mengapa terburu-buru? Xie Tianyang melambai dan melanjutkan sambil tersenyum, jalannya terbuat dari logam roh. Mereka tidak akan pecah di lahar. Zuofan mendengus, kamu pikir aku tidak tahu itu? Jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin tidak memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Xie Tianyang terkejut saat Zuofan melanjutkan, kamu pikir semua penatua dari lembah neraka buta? Siapa yang tidak akan memperhatikan pilar cahaya? Tunggu saja, dan Anda akan memiliki ahli surga yang mendalam melayang di atas kepala. Xie Tianyang bergegas masuk dengan isyarat tangannya untuk memulihkan jaring. Saat jaring naik, ketiganya melihat kilauan di antara lahar. Dan di benang jaring itu ada pasir yang bersinar. Apa yang kita lakukan sekarang? Xie Tianyang senang melihat jaring itu tetapi sadar akan bahaya yang akan segera terjadi. Zuofan menyeret mereka selama 12 jam ke tempat ini untuk alasan yang paling jelas, untuk mengulur waktu. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam akan membutuhkan 2 jam untuk sampai ke sini. Selama waktu ini, mereka dapat mengambil pasir berlian dan pergi. Tapi kemana harus lari adalah pertanyaannya.
Di mana aman? Menyadari Zuo Fan menatap ke seberang sungai, pasangan itu berteriak, area kedua. Salah. Zuo Fan berkata dengan datar, area ketiga. Terengah-engah, keduanya menatap Zuo Fan dengan bingung. Apakah orang ini gila? Area kedua cukup berbahaya, tapi pergi ke area ketiga adalah bunuh diri. Tapi mereka berdua tidak menyadari fakta bahwa tujuan Zuo Fan sejak awal ada di area itu. Binatang spiritual tingkat 6, Thunder Skylar. Bab 62, mengejar. Kita akan membagi Diamond Sand terlebih dahulu lalu kabur. Zuo Fan semakin bersemangat untuk mendapatkan bagiannya dari rampasan ketika dia melihat debu yang berkilauan dan memberikan keduanya sikap dingin. Sue Ningxiang dan Xie Tianyang tersenyum pahit. Sejak mereka bertemu dengan Zuo Fan, mereka dipimpin oleh hidung. Zuo Fan melakukan apapun yang dia inginkan, kapanpun dia mau. Hal yang sama berlaku untuk menyalahgunakan makhluk itu dan mengatur susunan untuk mencuri semua pasir berlian. Tapi semua ternyata baik-baik saja pada akhirnya, semua yang dia lakukan tanpa cacat dan membawa kesuksesan. Jadi, meskipun Zuo Fan tidak masuk akal, yang menambah kekhawatiran mereka, keduanya percaya dia memiliki pengaman yang gagal. Jadi Xie Tianyang melepaskan masalah itu dan sangat senang dengan semua debu yang berkilauan di hadapannya. Suara mendesing. Debu mengalir seperti air keluar dari jaring dan memenuhi ember setinggi 1 meter, dan itu hanya sepertiga. Jadi semua orang mulai mengeluarkan wadah apapun yang mereka miliki dari cincin mereka, dan pasir berlian yang didambakan segera mengisi bejana dalam segala bentuk dan ukuran. Melihat tangkapan seperti itu, Xie Tianyang tersenyum kegirangan. Pada awalnya, dia berharap menggunakan burrowing mouse untuk mendapatkan sedikit pasir berlian, dan sekarang, dengan orang aneh seperti Zuo Fan, mereka mendapatkan semuanya dalam waktu singkat. Dalam menyempurnakan senjata spiritual kelas 5, segenggam pasir berlian sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya, menjadikannya senjata spiritual kelas 5 teratas. Tetapi dengan tumpukan Diamond Sand, siapa yang tahu berapa banyak senjata seperti itu yang bisa dibuat, dan dia bahkan bisa menambahkan debu sebanyak yang dia inginkan dalam proses pemurnian. Saat memurnikan, orang akan menambahkan 1 gram, memadukannya dengan baik, lalu menambahkan 1 gram lagi, sehingga meningkatkan jumlah Diamond Sand secara progresif. Dengan hasil sebanyak ini, bahkan mungkin untuk membuat senjata spiritual pasir berlian murni, hahaha. Xie Tianyang mulai tertawa. Meskipun posisinya tinggi di Sword Marquise Abode dan tidak miskin sedikit pun, dibandingkan dengan Diamond Sand sebelum dia, itu tidak berbeda dengan menjadi seorang pengemis. Zuo Fan melihat Xie Tianyang tertawa, matanya berkilat saat dia kembali ke pasir yang berkilauan dengan seringai. Murid Sword Marquise Abodes tidak mengetahui dunia luar. Zuo Fan kemudian memasukkan setengah dari pasir ke dalam cincinnya sambil berbicara dengan nada datar, ini bagianku dan sisanya milikmu. Xie Tianyang berkedip, lalu tersenyum, jangan khawatir, tidak apa-apa jika kamu mengambil sedikit lebih banyak. Mereka menjadi kaya kali ini. Jadi, bahkan dengan Zuo Fan mengambil setengahnya, itu sudah lebih dari cukup untuk 2 lainnya. Tetapi pada akhirnya, kekayaan ini terbagi 2, dengan Sue Ningxiang tidak tertarik padanya. Dibandingkan memiliki barang yang begitu berharga, dia lebih suka keluar dari Blue Expanse City. Zuo Fan hanya mengambil bagiannya, membiarkannya tidak tersentuh. Xie Tianyang diam-diam mengangguk dan mengambil sisa pasir berlian, dan bertanya kepada Zuo Fan, bagaimana kita melarikan diri sekarang? Suara mendesing. Tangan Zuo Fan memegang botol kecil dan mengeluarkan 3 pil merah. Dia makan 1 dan memberikan sisanya kepada keduanya. Ini adalah pil kelas 1, pil penyembunyian energi. Itu bisa menyembunyikan aura kita sepanjang hari dan membiarkan kita melewati area kedua tanpa menarik binatang spiritual. Xie Tianyang melihat pil itu dengan takjub, bagus sekali. Di mana Anda mendapatkannya? Albis Mountain Ring adalah harta karun yang membuat para pembudidaya benua ngiler selama ribuan tahun. Sayang sekali binatang spiritual itu sedikit biadab dan menjauhkan para pembudidaya. Jika mereka tahu pil semacam itu ada, mereka akan memperebutkannya. Apalagi itu hanya pil kelas 1. Sejauh yang diketahui Xie Tianyang,
benua itu tidak memiliki pil seperti itu, atau bukankah para pembudidaya akan berbondong-bondong ke sini sekarang? Sue Ningxiang juga kagum. Zuo Fan menggaruk hidungnya, aku berhasil, itu unik bagiku. Xie Tianyang berteriak, kamu juga seorang alkemis. Mungkin dia agak terlalu luar biasa sehingga Xie Tianyang bahkan harus menggunakan kutukan. Tapi Zuo Fan tidak peduli, yang terlihat dari mengangkat bahunya, ya, semakin banyak keterampilan, semakin baik. Xie Tianyang sangat terkejut hingga pipinya berkedut. Siapa bajingan ini? Dia adalah seorang kultivator kondensasi Qi, namun bisa menandingi saya, seorang kultivator bom tempering. Dan sekarang dia juga seorang alkemis. Tidak hanya itu, tetapi dia juga membuat susunan yang hilang dan memurnikan pil yang belum pernah ada sebelumnya. Sampai sekarang dia berpikir bahwa dia telah bertemu dengan teladan seperti dirinya, hanya lawan kuat lainnya seperti beberapa orang jenius yang dia temukan tandingannya di 7 rumah. Tetapi dengan Zuo Fan mengungkapkan bahwa dia juga seorang alkemis, memberikan pukulan berat bagi jiwa Xie Tianyang. Lain kali, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia jenius, setidaknya tidak ketika Zuo Fan hadir. Xie Tianyang menelan pil itu dan melompat menyeberangi sungai dan masuk ke area kedua, ayo pergi. Zuo Fan dan Sue Ningxiang terkejut, ada apa dengannya? Mereka tidak tahu bahwa jenius yang sombong dan sombong ini baru saja jatuh dari awan 9 ke dalam rawa fana. 2 jam kemudian, sosok abu-abu mendarat di samping sungai. Itu adalah tetua ketujuh. Wajahnya merah karena marah saat melihat lahar yang memukul, dan mata elangnya berkilat dengan niat membunuh. Seseorang menarik pasir berlian ke sini. Menyipitkan mata, tetua ketujuh mendengus beberapa kali lalu menjadi tenang. Tapi rasa dingin di wajahnya semakin tebal. Dia melihat sekeliling dan bergumam, mereka baru saja mendapatkan pasir berlian dan seharusnya tidak lari jauh. Jika mereka bertahan di area pertama, kematian hanyalah masalah waktu. Kemudian, tetua ketujuh menoleh ke tepi seberang sambil mencibir, menurutmu kamu bisa menyingkirkanku dengan trik ruang tamu. Kemudian dia melejit ke area kedua. 100 mil jauhnya, rombongan Zuo Fan sedang berlari ketika suara gagak tiba-tiba datang dari belakang diikuti oleh burung gagak yang terbang ke langit. Zuo Fan berhenti dan menoleh ke belakang dengan cemberut. Apa? Xie Tianyang dan Sue Ningxiang juga berhenti. Apa yang sedang terjadi? Zuo Fan bergumam, penatua itu langsung menuju area kedua. Apa? Xie Tianyang cemas, sekarang bagaimana? Dia akan menyusul dalam waktu singkat. Zuo Fan menghela nafas, saya tidak tahu. Saya pikir tetua pertama-tama akan mencari di area pertama setelah memeriksa lava, hanya untuk memastikan. Jadi, memberikan kami cukup waktu. Selain itu, area kedua terkenal berbahaya, jadi saya kira dia tidak akan datang ke sini untuk mencari secepat ini. Itu sebabnya saya memilih daerah ini untuk melarikan diri. Dan pada saat dia mengetahuinya, kita sudah memimpin selama 6 jam. Dan untuk keselamatannya di area kedua, dia akan terbang jauh lebih lambat untuk menghindari binatang spiritual tingkat 4. Pada saat itu, kami akan berada di area ketiga dan dia akhirnya menyerah dalam pengejaran. Di area itu, dia akan berada di perahu yang sama dengan kita, makanan untuk makhluk spiritual. Jadi dia tidak akan pernah mengejar kita. Zuo Fan menyipitkan mata, namun dia pergi ke area kedua sejak awal. Dalam hal ini, kami hanya memiliki waktu 1 jam. Jika dia mengejar kita di sini, kita mati. Saudara Zuo, pernahkah Anda mendengar tentang tetua ketujuh dan apa yang membuatnya terkenal? Xie Tianyang bertanya. Zuo Fan terkejut, saya hanya tahu bahwa tetua lembah neraka ditempatkan di sini, tetapi tidak detailnya. Sambil menghela nafas, Xie Tianyang menggelengkan kepalanya, kenali musuhmu dan dirimu sendiri dan kamu akan memenangkan 100 pertempuran. Itu normal bagi Anda untuk membuat kesalahan ketika Anda bahkan tidak tahu betapa mengerikannya tetua ketujuh. Mengerikan, Zuo Fan mengerutkan kening. Xie Tianyang berkata dengan nada keras, dia sangat dikagumi di lembah neraka, dan bahkan Tuan Lembah Yuanshan berkonsultasi dengannya. Atau dia tidak akan meninggalkan kota yang begitu penting atas tanggung jawab tetua ketujuh. Maksudmu dia kuat, alis Zuo Fan berkedut. Xie Tianyang menggelengkan kepalanya, bukan kekuatannya, tapi rencananya.
Dia licik dan licik, dikenal sebagai Insidious Demon. Pikirannya dipenuhi dengan skema. Banyak tetua dari 7 rumah telah jatuh dalam tipu muslihatnya. Bahkan tetua Jiu dari Paviliun Naga terselubung kehilangan mata emas petir ungu karena rencana tetua ketujuh. Banyak yang membencinya sampai ke tulang, tetapi bahkan lebih takut padanya. Pantas saja rencana Zuo Fan gagal. Dia adalah orang lain yang memainkan skema terbuka. Plot semacam ini tidak berguna melawannya. Tapi dadu telah dilemparkan dan satu-satunya pilihan Zuo Fan adalah mengalahkannya di permainannya sendiri. Kakak Zuo, satu-satunya pilihan kita adalah meninggalkan Nona Ning'er. Dengan kecepatan kita mungkin bisa lolos dari cengkeraman tetua ketujuh. Mata Xie Tianyang berkilat saat dia berbicara dengan tegas. Sue Ningxiang bergidik dan meraih lengan Zuo Fan dengan tatapan menyedihkan. Kakak Zuo, kamu berjanji akan mengeluarkanku. Kakak Zuo, ini bukan waktunya untuk bersikap lunak. Tinggalkan dia. Dia akan menghentikan tetua ketujuh saat kita melarikan diri. Pikiran Xie Tianyang telah ditetapkan. Zuo Fan menyipitkan mata saat dia merenung, lalu mencibir pada Xie Tianyang. Jika bukan karena pil penyembunyian energiku, kamu juga akan membuangku. Mulut Xie Tianyang mengerucut. Zuo Fan menertawakannya dan berkata, saya tidak akan meninggalkan siapapun. Adapun penatua itu, saya punya cara untuk berurusan dengannya. Aku akan melawannya di sini, dengan susunan. Xie Tianyang mengangguk setelah merenung dengan hati-hati. Dia tahu keterampilan Zuo Fan dalam susunan dan yakin bahwa Zuo Fan adalah seorang Grandmaster susunan. Sue Ningxiang berseri-seri saat dia mendengarnya dan mengayunkan lengan Zuo Fan terus-menerus dengan semburat merah di pipinya. Tapi mereka berdua tidak menyadari senyum aneh Zuo Fan di akhir. Bab 63, Larik Badai Api Petir. Suara mendesing. Di bawah naungan hutan, sesosok abu-abu melintas. Saat binatang spiritual melihatnya, itu akan melompat ke arahnya dengan mata serakah. Tapi binatang itu akhirnya akan jatuh ke tanah tak bernyawa dengan bekas kepalan ekstra di dadanya. Mata tetua ketujuh menjadi lebih gelap, tetapi kecepatannya tetap sama. Tidak seperti Zuo Fan, pelariannya menarik banyak masalah. Namun ini hanya meninggalkan jejak mayat binatang spiritual tingkat 3 di belakang. Dia cukup beruntung bahwa dia tidak bertemu dengan binatang spiritual tingkat 4, atau itu akan menjadi hasil yang sedikit berbeda. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia mendarat di area terbuka. Dia memeriksa jejak, memastikan tidak ada yang lolos dari pandangannya. Hehehe, 3 anak nakal. Ingin lari. Penatua ketujuh mencibir. Dia berdiri tegak dan mengamati sekelilingnya dengan mata dingin. Maukah kamu keluar sendiri, atau haruskah aku menyeretmu keluar? Teriakannya memandikan pepohonan dengan niat membunuh dan menakuti binatang spiritual di dekatnya. Hahaha, saya melihat tetua ketujuh bukan tanpa reputasinya. Pantas saja Anda disebut Insidious Demon, menemukan berapa banyak kita hanya dari beberapa tanda samar. Saya kagum. Tawa Zuo Fan bergema di udara. Penatua ketujuh mengerutkan kening dan memperhatikan lebih dekat. Nak, kamu baru saja memasuki lapisan ke-6 dari kondensasi Qi. Telinga yang bagus. Zuo Fan yang tersembunyi merasa hatinya menjadi dingin. Tetua ini lebih lihai dari yang dia kira, lawan yang tangguh, tapi dia tetap tenang. Tetua ketujuh pasti lelah setelah pengejaran yang begitu lama. Dan bertarung di sini akan menarik binatang spiritual tingkat 4. Ini akan sangat mengganggu Anda. Bagaimana jika kita mencapai kesepakatan? Yang, penatua ketujuh mendengus dan mata dinginnya melayang di sekitar area itu. Zuo Fan tersenyum, tetua ketujuh mengejar kita begitu lama demi pasir berlian. Jika kami memberi Anda setengah, apakah Anda bersedia membiarkan kami pergi? Kamu pasti bercanda. Pasir berlian adalah milikku sejak awal. Anda ingin menawar dengan apa yang Anda curi dari saya. Penatua ketujuh tertawa sambil diselimuti niat membunuh yang tebal. Aku tidak hanya akan mendapatkan pasir berlianku tetapi juga memeras nyawa kalian. Kemudian tetua itu bergegas menuju pohon yang rimbun. Dia memukulnya dengan telapak tangannya dan membuatnya meledak, untuk mengungkapkan Zuo Fan duduk di atas batu di belakangnya. Hehehe, bocah, kamu tahu tentang pendengaranku yang tajam namun masih berbicara tentang kondisi denganku. Tetua ketujuh melakukan serangan telapak tangan lagi, kali ini menargetkan Zuo Fan.
Tapi yang terakhir tenang seperti biasa, dia bahkan tersenyum, hehehe, aku tidak pernah takut mengungkapkan diriku sejak awal. Tangan Zuo Fan bergeser dan ledakan. Dengan suara keras, dari belakang Zuo Fan, nyala api menjulang setinggi 50 meter. Dan dengan teriakan burung, itu berbentuk burung phoenix. Itu melebarkan sayapnya dan meluncurkan dua pilar api pada tetua ketujuh. Himpunan. Tetua itu terkejut karena dia tidak menyangka bocah lemah itu akan tahu tentang susunan. Dari tampilan kekuatannya, itu pasti kelas 5. Tidak lagi ceroboh, dia memukul pilar dengan telapak tangannya. Ledakan. Api yang mengamuk meledak dan sesepuh terlempar ke belakang dengan telapak tangan yang terbakar. Melihat ke atas, mata sesepuh yang riang dari sebelumnya, menunjukkan sedikit keparahan sekarang. Aku menganggapmu enteng. Penatua ketujuh menyipitkan mata, jangan pernah membayangkan lapisan ke-6 pemuda kondensasi Ki adalah Master Arai kelas 5. Sayang sekali itu tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Penatua ketujuh melonjak dan membuat tanda. Bayangan iblis jahat muncul di belakangnya dari sulur energi hitam yang berputar. Ratapan bergema di sekelilingnya dan membuat suhu turun. Mata Zuo Fan menyipit dan nadanya turun, metode iblis yang begitu jahat, apakah ini dari warisan lembah neraka? Hehehe, mengapa orang mati perlu tahu begitu banyak? Penatua ketujuh terkekeh dan menunjuk. Bayangan iblis menyerbu Zuo Fan dengan pekikan. Zuo Fan menanggapi dengan tanda tangan. Phoenix api menangis dan menyemburkan api. Bam! Api dan bayangan bertabrakan dengan cara anti klimaks. Saat api menyentuh iblis, terdengar desisan seolah-olah bertemu dengan es. Tetua ketujuh tampak bangga akan hal ini sementara Zuo Fan menyipitkan mata, nyinyir, sekarang. Teriakan samar bergema dan dari sisi lain tidak jauh dari Zuo Fan, angin kencang menghantam hutan dan memperlihatkan Sue Ningxiang duduk di atas batu. Atas panggilan Zuo Fan, dia membuat isyarat tangan yang dia ajarkan padanya. Angin dingin bertiup dan terbang seperti pisau saat menyatu ke dalam serangan Phoenix api. Pilar api melebar 10 kali dalam sekejap dan mulai mendorong kembali bayangan setan. Wajah tetua ketujuh menjadi suram dan membuat isyarat tangan untuk memperkuat bayangan iblis. Tetapi dengan bantuan Sue Ningxiang, Zuo Fan berada di atas angin dan tetua ketujuh mulai berkeringat. Dia tidak pernah melihatnya datang. Orang lain sedang mengendalikan Arai. Tapi sebelum dia bisa memikirkan tindakan balasan, Zuo Fan berteriak lagi. Xie Tianyang, dia milikmu. Hahaha, aku sedang menunggu ini. Lihat bagaimana saya memercikkan otak seorang ahli surga yang mendalam. Di bawah tawa Xie Tianyang yang tak henti-hentinya, kilat meledak dan mengungkapkan dia duduk di sisi lain Zuo Fan dan di seberang Sue Ningxiang. Xie Tianyang membuat isyarat tangan dan meluncurkan naga petir sepanjang 50 meter. Dengan raungan, itu melintas langsung ke bayangan iblis. Ledakan. Saat petir memasuki bayangan, itu memicu ledakan. Bayangan iblis tidak dapat mengatasi peningkatan kekuatan yang berlipat ganda dan hancur berkeping-keping, segera menjadi abu. Tetua ketujuh meludahkan darah. Ini menentang semua logika. Hari ini, 3 anak nakal menyakitinya. Tapi anak nakal itu masih jauh dari selesai dan menghajarnya dengan badai petir lagi. Jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, dia akan terluka parah, dia bahkan mungkin mati. Tetua ketujuh menguatkan dirinya dan melambaikan rantai seperti kelabang yang tiba-tiba muncul di tangannya. Ledakan. Serangan badai petir diterbangkan saat sesepuh mundur beberapa langkah. Sisi Zuo Fan juga menggigil saat masing-masing merasakan darah mandek di dada mereka. Itu dasi. Harta karun iblis kelas 4. Zuo Fan menjadi serius. Penatua ketujuh tersentak dan menggonggong, bagus, bagus sekali. Saya telah berkeliling dunia begitu lama tetapi hari ini, 3 anak nakal telah membuat saya menjadi seperti ini. Dia menoleh ke Zuo Fan, saya akui kamu kuat. Jika kita melanjutkan, itu akan berakhir dengan kedua belah pihak mati. Lebih baik mengambil kesepakatan Anda sebelumnya. Beri aku setengah dari Diamond Sen dan aku akan pergi. Ketiganya saling bertukar pandang. Sue Ningxiang dan Xie Tianyang tidak ingin menyinggung lembah neraka dan mengangguk. Zuo Fan menunjukkan senyum ramah, baiklah, ayo buat kesepakatan. Dia kemudian melompat dari batu.
Tetua ketujuh mengambil kembali senjatanya dan terbang menuju Zuo Fan. Saat jarak mereka 10 meter, tiba-tiba kedua mata mereka berkilat dengan niat membunuh. "Mati, bocah! Habisi dia!" Berteriak pada saat yang sama, tetua ketujuh mengungkapkan harta iblisnya dan melemparkannya ke Zuo Fan sementara Zuo Fan membuat isyarat tangan. Api dan rantai kelabang bentrok. Xie Tianyang dan Sue Ningsiang terkejut. Meskipun mereka melewatkan bentrokan pertama, mereka segera mengirimkan kilat dan bilah angin ke arah yang lebih tua. Tetua ketujuh tidak bisa mengelak dan harus menghancurkan serangan mereka dengan rantainya sekali lagi, tapi dia juga terpaksa mundur ke langit. Menatap Zuo Fan, wajah tetua berubah menjadi hijau dan putih karena marah. "Bajingan, siapa yang akan mempercayaimu? Hehehe, butuh kultivator setan untuk mengetahuinya." Zuo Fan menyeringai. Sue Ningsiang dan Xie Tianyang menyaksikan ini dengan bingung. Siapa mereka? Yang satu lebih hina dari yang lain. Tak satu pun dari mereka yang layak dipercaya. Keduanya hanya memiliki satu pemikiran sejak awal, membunuh. Mereka terlalu keji, berbahaya, berbahaya. Seandainya salah satu dari mereka mempercayai yang lain, maka pihak mereka pasti sudah mati sekarang. Pikiran ini membuat keduanya terkesiap dan mata mereka tertuju pada Zuo Fan. "Syukurlah kita memiliki satu sama keji dan berbahaya di antara kita. Atau kita pasti akan mati." Bab 64, Umpan. Aku harus tenang dulu. Tetua ketujuh menarik napas dalam-dalam dan memeriksa area dengan alis berkerut. Dia menemukan bahwa pemulihan Diamond Sen menjadi sakit kepala, dan ketika dia tahu ketiganya berlari ke area kedua, dia memastikannya. Dengan pengalamannya, dia dapat dengan mudah menemukan kultivasi mereka yang sedikit. Dan dengan yang tertinggi di antara mereka adalah lapisan ketujuh tahap tempering tulang, itu tidak berbeda dengan meremas 3 serangga. Apa yang sulit dipercaya, salah satu dari mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang susunan bersama dengan pikiran yang licik, tidak seperti pemuda yang gegabah dan bodoh seperti yang dia bayangkan. Ini menyebabkan kesulitan saat ini. Dengan ketiganya bekerja sama untuk mengontrol susunan, dia tidak akan pernah menang. Namun, dia memikirkan sesuatu dan mata elangnya berkilat sinis. "Kamu adalah nona muda ketiga dari klan Sue." Tetua ketujuh mengabaikan Zuo Fan dan mengganti target, menilai Sue Ningsiang sambil tersenyum. "Aku ingat pernah melihatmu 5 tahun lalu. Anda hanya seorang anak kecil saat itu. Astaga, bagaimana kau tumbuh menjadi wanita yang baik." Hati Sue Ningsiang mencengkeram dan menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapan tajamnya. Zuo Fan berteriak, "Tetua ketujuh, jika ada yang ingin kau katakan, katakan itu di hadapanku. Jangan berkeliaran menakut-nakuti gadis-gadis." Namun mata tetua ketujuh tidak pernah meninggalkan Sue Ningsiang. "Ning'er, mengapa kamu repot-repot melawanku? Klan Sue adalah pengikut lembah neraka. Kami selalu menjaga klan Sue Anda. Namun disinilah Anda, menggunakan ini." Matanya berkilat dengan pembunuhan saat dia berbicara. Sue Ningsiang menggigil dan tidak bisa lagi menahan tanda tangannya. Zuo Fan tahu bahwa tetua ketujuh mengancam Sue Ningsiang dan bergegas berkata, "Serang." Dia dan Xie Tianyang menyinkronkan isyarat tangan mereka, meluncurkan petir dan api ke tetua ketujuh. Tapi Sue Ningsiang masih linglung, tangannya gemetar. Xie Tianyang berpikir, sial, Sue Ningsiang mengkhawatirkan klannya dan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Tanpa bantuan angin, akan ada penurunan kekuatan yang tajam. Tetua ketujuh sedang bertarung dalam pertempuran psikologis, memahami kelemahan ketiganya. Api dan kilat bergabung saat mendekati yang lebih tua, tetapi rantai kelabangnya terbang ke arahnya dan serangan itu dibatalkan. Tetua ketujuh berdiri diam di langit sementara Zuo Fan dan Xie Tianyang meludahkan darah. "Hahaha, itu lebih baik." Tetua ketujuh terkekeh, "Ning'er, kamu membuat pilihan yang tepat. Bocah-bocah ini akan mencuci tangan mereka dan pergi dari sini, sementara klanmu akan tinggal selamanya." Zuo Fan memandang Sue Ningsiang yang menggigil dan mendesak, "Ning'er, jangan dengarkan kambing tua itu. Dia tahu siapa Anda dan akan menghancurkan klan Anda. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan klan Sue adalah dengan membunuhnya di sini dan sekarang. Ingat kata-kataku,
Thunder Flame Gale Arai membutuhkan 3 orang untuk bekerja sama dan selama ketiganya sinkron, bahkan ahli surga yang mendalam pun tidak dapat melarikan diri. Menggigil lagi membuat tubuh lemah Sue Ningsiang dan sekarang dia berdiri diam. Kata-kata tetua ketujuh membuatnya takut, tetapi dia akhirnya sembuh. Zuo Fan menyeringai dan berteriak, jika orang tua ini hidup, klanmu tidak ada lagi. Ledakan. Kata-katanya bergema di telinganya dan Sue Ningsiang mengangkat kepalanya untuk menunjukkan niat membunuh untuk pertama kalinya saat dia bergumam tanpa henti, dia tidak bisa pergi. Dia harus mati, dia harus mati. Sue Ningsiang meraung kata terakhir dan menyelesaikan isyarat tangan. Seekor macan kumbang hijau meraung di belakangnya dan melesat ke arah tetua ketujuh, 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Penatua panik, memperhatikan kekuatan sebenarnya dari susunan di tangan Sue Ningsiang. Sejak awal, kedua bocah itu menggunakan semua yang mereka miliki untuk melawanku, namun dia tidak melakukannya. Sue Ningsiang adalah jiwa yang baik dan lembut, bahkan tidak mau membunuh musuhnya. Tetapi kata-kata tetua ketujuh menyentuh hatinya yang lemah bahwa dia hampir kehilangan keinginannya untuk bertarung. Saat itulah Zuo Fan membangunkannya dan menyalakan api di dalam dirinya. Disonansi dalam hatinya menyebabkan melepaskan kekuatan penuhnya. Untuk melindungi klannya, Sue Ningsiang menjadi dingin dan tidak berperasaan seperti penuai. Dia bersedia melakukan apa saja untuk memastikan kakek tua itu mati di sini. Zuo Fan dan Xie Tianyang tersenyum dan meluncurkan serangan mereka sendiri. Api, angin, dan kilat bergabung dengan kekuatan mereka menjadi serangan yang sangat kuat yang mengancam akan memakan tetua ketujuh. Bahkan sesepuh ketujuh yang tenang dan terkumpul mulai merasa takut. Dia buru-buru mengangkat rantai kelabang dan mengikatnya. Ledakan. Ledakan besar mengguncang seluruh area kedua dan bahkan langit pun tampak runtuh. Beberapa binatang spiritual tingkat 4 bahkan melarikan diri. Tetua ketujuh, yang tertangkap di tengah, diledakkan belasan meter dengan rambut dan janggut hangus saat dia meludahkan darah. Tapi kali ini, darah menguap sebelum menyentuh tanah. Itu adalah bukti intensitas serangan yang menembus organ dalamnya. Dengan luka yang begitu berat, hanya satu lagi dan dia akan tamat. Untuk pertama kalinya, tetua ketujuh terengah-engah karena ketakutan di matanya. Bahkan dia tidak dapat meramalkan bahwa susunan itu hanya membutuhkan gadis itu untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Tetapi dia mengerti bahwa dia tidak akan dapat menerima lebih banyak serangan seperti itu. Dia berada di kaki terakhirnya. Ninger, Xie Tianyang, bersiaplah. Kami akan menghabisinya. Zuo Fan tertawa saat dia membuat isyarat tangan lagi. Tapi panter hijau tiba-tiba menghajarnya dan Xie Tianyang. Yang Zuo Fan lihat hanyalah Sue Ningsiang menjadi gila dan membuat isyarat terus-menerus saat dia mengoceh, dia harus mati, dia harus mati. Sial, gadis ini telah kehilangannya. Saya berhasil memacu dia, tapi sekarang dia sudah terlalu jauh. Satu-satunya pikirannya adalah membunuh kambing tua itu, bahkan mengabaikan kerja sama dengan sekutunya. Tindakannya membatasi kekuatan Arai. Tetua ketujuh menyadari kelemahan ini dan tersenyum saat dia menyerang Sue Ningsiang. Dia hanya menghadapi panter angin, dan tanpa dua elemen lainnya, dia bisa melewatinya. Dengan ayunan rantai kelabang, macan kumbang itu tidak ada lagi. Cepat bantu Ninger. Zuo Fan panik saat dia membentuk isyarat tangan di samping Xie Tianyang. Sekali lagi kilat dan api datang ke sesepuh ketujuh. Namun kurangnya kerjasama seperti itu kehilangan keunggulan susunan dan penatua ketujuh menanganinya dengan mudah. Dia melemparkan rantai kelabang, menghilangkan gangguan ini dan muncul di hadapan Sue Ningsiang. Tapi dia tenggelam, membuat isyarat tangan. Tetua ketujuh mendengus dan mencengkeram lehernya, mengangkatnya dari tanah. Sue Ningsiang mulai tercekik dan tangannya melambat. Gadis gila, kau hampir membuatku terbunuh. Anggap dirimu beruntung karena kamu masih berguna, atau aku sudah membunuhmu. Ninger. Zuo Fan dan Xie Tianyang berdiri dengan cemas. Tetua ketujuh mengejek mereka, lagi pula kamu dipanggil apa bocah? Duduklah, aku akan menanganimu sebentar lagi. Zuo Fan mengepalkan tinjunya. Batuk, batuk, batuk. Sue Ningsiang terbatuk, menatap Zuo Fan dengan mata memohon, bunuh dia, jangan biarkan dia menyakiti ayahku. Hehehe, putri yang gendong.
kau masih memikirkan ayahmu. Sayang sekali kedua bocah ini tidak punya cara untuk membunuhku. Setelah saya kembali, saya akan memastikan untuk menghapus klan Sue selamanya. Air mata mengalir di pipi Sue Ningxiang. Hati si Etian yang sakit dan meraung marah. Penatua lembah neraka, apakah salah satu perawakanmu bahkan tahu betapa memalukannya mengangkat tanganmu pada seorang gadis yang tak berdaya? Hehehe, tidak ada yang namanya rasa malu dalam kosakata kultivator setan. Tetua ketujuh terkekeh dan menoleh ke Zuo Fan. Berat, kamu seperti lelaki tua ini, membangkitkan keinginan gadis ini untuk bertarung dengan beberapa kata. Aku akan menganggapmu sebagai muridku jika bukan karena kita menjadi musuh. Kamu menyakiti temanku, jadi kamu harus mati di tanganku. Nada Zuo Fan tidak tercela. Xie Tianyang, bersiaplah untuk menyerang. Tapi Ning'er juga setuju. Mata Zuo Fan berkilat dengan tatapan tajam. Xie Tianyang merasa kedinginan saat melihat Zuo Fan, lalu melihat mata memohon dari Sue Ningxiang dan menghela nafas. Orang tua ini harus mati, atau dia akan membantai klan Sue dan Ning'er tidak akan pernah menemukan kedamaian, bahkan dalam kematian. Xie Tianyang kemudian berteriak sambil membuat isyarat tangan. Naga petir meraung saat merambah tetua ketujuh. Zuo Fan, dengan mata merahnya, juga berteriak dan burung phoenix di belakangnya melebarkan sayapnya. Ini adalah kekuatan terkuat yang berhasil mereka keluarkan melalui kerja sama mereka. Tapi untuk semua ini, jawaban tetua ketujuh adalah penghinaan. Aku sudah menemukan susunan ini. Tanpa angin, hanya kalian berdua bukanlah apa-apa. Xie Tianyang menggertakkan giginya. Apakah serangan kekuatan penuh kita tidak berarti apa-apa? Apakah kita akan menemui ajal kita di tangannya? Selanjutnya, klan Ning'er akan hancur. Tapi Zuo Fan menunjukkan seringai jahat, siapa bilang kita kekurangan angin? Tangannya bergeser melalui tanda-tanda dan tetua ketujuh ditelan oleh tornado, mengubah sekelilingnya menjadi penjara angin. Lalu datanglah naga petir dan burung phoenix api. Ledakan. Api dan petir bercampur, meletus dengan cara yang spektakuler saat bersentuhan dengan tornado, membakar semua yang ada di dalamnya menjadi ketiadaan. Tampilan kekuatan ini 2 kali lebih kuat dari serangan terbaik mereka. Kali ini yang lebih tua harus mati. Xie Tianyang menyaksikan semuanya dengan bingung. Bagaimana? Apa? Bagaimana angin muncul? Zuo Fan tersenyum, tidak seperti seseorang yang baru saja kehilangan seorang teman. Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku tidak bisa mengendalikan susunan kelas 5 sendiri dan membutuhkan kita bertiga untuk bekerja sama, bukan? Yah, aku berbohong. Tetua ketujuh itu akan melihatmu dan aku tidak bisa menipunya pada akhirnya. Apa? Semua itu bohong. Xie Tianyang tergagap. Zuo Fan tersenyum. Insidious Demon sangat tajam. Dia adalah orang bijak lembah neraka. Jika aku melawannya sendirian, kekalahan sudah pasti. Jadi saya mengatur agar kalian berdua bekerja dengan saya dalam mengendalikan arai dan membantu menghemat daya. Tapi ini bukan tanpa kelemahannya. Kami bertiga harus bekerja sama penuh untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Dia adalah Insidious Demon, dia akan menemukan ini dengan mudah dan akan menargetkan yang terlemah di antara kita. Jelas Ning'er adalah orang itu dan dia akan menyerangnya. Tapi dia tidak akan pernah menduga Ning'er adalah umpan yang saya buat untuknya. Jadi, dia jatuh tepat ke dalam perangkapku. Kakakmu mengatakan bahwa kamu telah berencana untuk menyerah pada Ning'er sejak awal. Xie Tianyang tersentak. Zuo Fan merasa seperti orang asing baginya. Dia masih ingat bagaimana Zuo Fan berteriak pada Ning'er, aku tidak akan meninggalkan siapapun. Matanya dipenuhi dengan kebenaran. Apakah itu semua akting? Ada apa dengan tatapan itu? Zuo Fan mencibir, bukankah kamu mengatakan untuk meninggalkan Ning'er dan melarikan diri, bahwa dia adalah beban? Saya hanya memikirkan penggunaan yang lebih tepat dari beban ini. Bagaimana dengan janjimu padanya? Xie Tianyang menelan ludah. Kudengar kau berjanji pada Ning'er untuk membawanya ke luar kota. Zuo Fan mengibaskannya, hasilnya sama saja, baik itu hidup atau tidak. Melihat sikap santai Zuo Fan, Xie Tianyang merasa mati rasa dan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Setelah bekerja bersama selama lebih dari sebulan, dia berpikir bahwa dia agak memahami karakter Zuo Fan.
Tapi sekarang dia merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing. Kekejaman yang begitu besar membuatnya, seorang ahli bone tempering lapisan ketujuh, merasa lebih takut daripada menghadapi seorang ahli Radiant Stage. Tapi tawa datang dari tengah-tengah penjara badai-badai. Babak 65, Setan Berbahaya. Hahaha, nak, kamu sama sepertiku. Egois, kejam, tidak berperasaan, dan bahkan tidak segan-segan menggunakan anak buahmu sendiri. Bahkan aku merasa sedikit takut padamu. Ledakan. Penjara badai petir meledak dengan suara keras untuk mengungkapkan sesepuh ketujuh yang tersenyum menyeramkan. Namun sekarang dia memegang rantai kelabang lain di tangannya, yang ini berwarna hitam. Kedua rantai itu membentuk spiral di sekelilingnya, menyelamatkan nyawanya dari serangan yang mengerikan itu. Namun meski begitu, tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar, dan orang bahkan bisa melihat tulangnya di beberapa tempat saat darah merembes keluar. Jelas bahwa dia selamat karena rantai ini. Dan itu juga melawan kekuatan sebenarnya dari Thunderflame Gale Arai. Setelah meludahkan darah yang terbakar, tetua ketujuh tersentak, tetapi matanya yang jahat tidak pernah meninggalkan Zulfan untuk sesaat pun. Nak, aku selalu cepat menangkap hal-hal yang berhubungan dengan musuhku kemanapun aku pergi, tapi hari ini kamu hampir membuatku terbunuh. Harus kuakui, aku tidak pernah bertemu bocah mengerikan seperti itu seumur hidupku. Zulfan menoleh untuk melihat Sueningsi yang pingsan di kakinya. Tapi dia tidak mati. Mungkin helix rantai melindunginya dengan cara yang sama seperti melindungi yang lebih tua. Tapi Zulfan tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Dia terus menatap rantai kelabang hitam. Kamu punya harta setan kelas 4 lainnya. Hehehe, dulu aku hanya punya satu. Penatua ketujuh bergabung dengan dua rantai kelabang bersama untuk membentuk rantai hitam dan putih. Harta karun setan kelas 4 ini, rantai yin yang adalah satu tubuh. Saya biasanya menyerang dengan rantai yang dan menggunakan rantai yin untuk membunuh musuh saya pada waktu yang tepat. Tetapi untuk menyelamatkan diri saya hari ini, Anda memaksa saya untuk mengungkapkan rantai yin saya. Anda harus bangga akan hal itu. Bahkan para ahli surga yang mendalam hanya menemukan kebenaran pada saat kematian mereka. Zulfan menggertakkan giginya, gelar Insidious Demon sangat cocok untukmu. Anda rela menderita luka berat hanya untuk menyembunyikan gerakan ini. Tapi tentu saja, tetua ketujuh batuk darah 2 kali tetapi wajahnya masih mempertahankan senyum sinis. Dengan bagaimana dunia dipenuhi dengan kebohongan dan skema, saya lebih suka menyembunyikan gerakan terkuat saya. Itu sebabnya taktik saya selalu berhasil sementara yang melawan saya gagal. Tapi hari ini adalah pengecualian. Mata tetua ketujuh berkilat dan melemparkan rantai yang ke Zulfan dan rantai yin ke si Etienne yang saat dia meraung. Sayang sekali kamu kehabisan trik dan tidak bisa mengalahkanku. Saya mohon untuk berbeda. Zulfan menyeringai dan membuat tanda tangan, membuat cahaya berdarah terbang keluar dari Sueningsi yang menuju tetua ketujuh. Penatua terluka parah dan rantainya jauh. Zulfan mengawasinya seperti elang hanya untuk mengetahui apakah dia juga memiliki harta iblis pertahanan. Dengan cara ini dia bisa memanfaatkan Blood Infant dengan baik. Dalam keadaannya yang menyedihkan, jika bayi darah masuk ke dalam tetua ketujuh, dia akan dimurnikan bahkan tanpa sarana untuk melawan. Ini adalah langkah pembunuhan sejati Zulfan. Bahkan penjara badai petir hanya digunakan sebagai umpan untuk mengungkap semua kartu penatua. Zulfan menolak untuk percaya bahwa pria dengan ketenaran Insidious Demon tidak memiliki cara tersembunyi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Makhluk iblis. Di sisi lain, tetua ketujuh dikejutkan oleh cahaya berdarah itu. Dia sekarang menemukan apa yang sebenarnya dimaksudkan Zulfan ketika dia mengatakan Sueningsi yang adalah umpannya. Itu bukan hanya untuk menjebaknya di penjara badai petir tetapi juga untuk menyembunyikan gerakan membunuh. Dengan seberapa dekat dengannya, dia tidak punya cara untuk mengelak. Insidious Demon harus mengagumi pikiran licik Zulfan karena mengalahkannya di setiap kesempatan. Zulfan mengharapkan kemenangan saat dia tersenyum. Sudah berakhir, tetua ketujuh. Pertarungan ini adalah kemenanganku. Tiba-tiba, rantai yang dari tetua ketujuh menembus dada Zulfan. Dia merasa hatinya hancur. Sebuah lubang besar tertinggal di tubuhnya, dengan potongan-potongan hatinya di sana-sini. Ini tidak mungkin.
Zuo Fan yakin bahwa bayi darah akan menguasai tetua ketujuh begitu memasuki dirinya, juga menghentikan serangan rantai yang. Tapi sebenarnya, rantai itu tidak pernah berhenti. Zuo Fan bahkan merasakan organnya layu dan merembes kekuatan hidup. Ini bukan disebabkan oleh rantai, tapi oleh luka dari Blood Infant. Muntah darah, Zuo Fan menyaksikan dengan kaget saat bayi darah tergantung di belakang tetua ketujuh. Kilatan perak menunjukkan jarum menusuk dada bayi darah. Harta setan kelas 3, Twisted Needle. Tetua ketujuh mencibir ke arah Zuo Fan dan menarik kembali Twisted Needle ke sikunya. Bayi darah pingsan dan Zuo Fan berlutut. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya dia baru saja kalah. Bam! Sebuah suara terdengar dari samping. Xie Tian yang berjuang untuk hidupnya tetapi rantai yin mengikat dadanya dan dia sekarang meludahkan darah. Berkat baju besi spiritualnya dia masih bernafas. Mengabaikan sisanya, tetua ketujuh berjalan ke arah Zuo Fan dengan tenang. Nak, aku dikenal sebagai Insidious Demon. Bagaimana orang bisa mengakali saya? Penatua ketujuh menyaksikan Zuo Fan yang sekarat. Kamu baik, sangat baik. Skema Anda bahkan membuat saya merasa takut. Dalam 1 atau 2 dekade, Anda akan menjadi kultivator setan yang luar biasa. Bahkan orang bijak nomor 1 di Tianyu tidak bisa dibandingkan denganmu. Sayang sekali Anda tidak akan hidup lama, karena saya takut akan menjadi apa Anda nantinya. Kamu adalah orang pertama yang membuatku merasa seperti ini. Dia akan mendaratkan pukulan terakhir, kamu mungkin mati di tanganku, tapi jangan merasa buruk. Kelicikan kami hampir sama, tapi aku lebih kuat. Di depan kekuatan sejati, semua trik, semua metode diperdebatkan. Telapak tangan tetua ketujuh datang dari atas dan Zuo Fan bahkan bisa mendengar desingan angin. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Kerugian adalah kerugian, baik dalam kekuatan atau kelicikan. Dan yang kalah, mati. Tapi dia punya banyak hal yang ingin dia lakukan. Terus, yang kalah tidak pernah punya pilihan sejak awal. Menutup matanya, Zuo Fan menarik napas terakhir dan pingsan. Mengaum. Raungan tiba-tiba mengguncang seluruh pegunungan Albis dan telapak tangan tetua ketujuh berhenti 1 inci di atas kepala Zuo Fan. Bersamaan dengan raungan, gelombang api datang untuk menelan segalanya. Itu menelan pohon dan meninggalkan sekam kosong. Penatua ketujuh terkejut. Melihat ke arah area ketiga, dia berkata dengan ragu, kenapa monster ini datang ke area kedua? Melihat sekali lagi pada trio yang putus asa itu, dia menggertakkan giginya dan melarikan diri, bahkan mengabaikan pasir berlian. Teriakan burung segera menyusul dan langit menjadi gelap. Sayap burung besar membuntuti di atas, menaungi bumi. Binatang spiritual menggigil di gua mereka. Sayap burung besar itu terbakar biru, dan setiap kepakan mengirimkan percikan api kemana-mana. Dimanapun percikan api mendarat, nyala api menghanguskan semuanya menjadi kehampaan. Hutan yang sebelumnya rimbun kini berubah menjadi abu setelah burung itu lewat. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa dari binatang spiritual tingkat 4 yang tersentuh oleh api. Burung besar itu terbang sebentar lalu pergi, tetapi hutan di bawahnya sudah tidak ada lagi. Zuo Fan dan 2 lainnya terbaring tak sadarkan diri di antara abu. Beberapa binatang spiritual lewat tetapi menemukan mereka mati, mereka pergi. Faktanya, berkat pil penyembunyian energi yang menyembunyikan aura mereka. Batuk, batuk, batuk. Dengan batuk ringan, Sue Ningxiang membuka matanya dengan tegang, tetapi keterkejutan melanda hatinya. Mengapa hutan hilang dan hanya abu yang tersisa? Tetua ketujuh tidak mungkin melakukan ini. Dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa mencari Zuo Fan dan Xie Tianyang dan melihat mereka terbaring tak sadarkan diri. Zuo Fan mengalami luka paling kritis, mengeluarkan darah dari lubang di dadanya. Dia tidak terlalu jauh dari napas terakhirnya. Bersambung.